Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari proses lahir dan perkembangan kerajaan Islam di Perlak. Selanjutnya kali ini kita akan mempelajari kerajaan Islam di Sumatera Selatan, yaitu Palembang. Selanjutnya, Kesultanan Palembang adalah suatu kerajaan Islam di Indonesia yang berlokasi di sekitar kota Palembang, Sumatera Selatan sekarang. Kesultanan ini diproklamirkan oleh Sri Susuhunan Abdurrahman, seorang bangsawan Palembang pada tahun 1659 Masehi, dan dihapuskan keberadaannya oleh pemerintah kolonial Belanda pada 7 Oktober 1823 Masehi. Selanjutnya, sumber sejarah terkait Kerajaan Palembang. Berita dari Iting, seorang musafir dan agama Buddhis Cina, dalam perjalanannya ke India menceritakan tentang kehadiran kapal-kapal para pedagang Muslim dari Arab, Tahsi dan Persia di Pelabuhan Boga, Palembang. Selanjutnya adalah proses lahirnya Kerajaan Palembang. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, Iran sekarang, dan dari negeri-negeri di Timur Tengah lainnya sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi sudah berperan aktif dalam pelayaran dan perdagangan internasional melalui Selat Malaka. Masa itu sesuai dengan tumbuh kembangnya Kerajaan Sriwijaya dari segi politik, ekonomi, perdagangan, dan kebudayaan. Karena itulah tidak mustahil para pedagang Muslim tidak singgah di ibu kota Sriwijaya yang bercorak Buddhis, paling tidak untuk melakukan hubungan perdagangan. Sejak kerajaan Sriwijaya mengalami kelemahan, bahkan runtuh sekitar abad ke-14, mulailah proses Islamisasi, sehingga pada akhir abad ke-15 muncul komunitas Muslim di Palembang. Palembang pada akhir abad ke-16 sudah merupakan daerah kantong Islam terpenting atau bahkan pusat Islam di bagian selatan Pulau Emas. Bukan saja karena reputasinya sebagai pusat perdagangan yang banyak dikunjungi pedagang Arab pada abad-abad kejayaan Sriwijaya, tetapi juga dibantu oleh kebesaran Malaka yang tak pernah melepaskan keterlibatannya dengan Palembang sebagai tanah asalnya. Palembang sekitar awal abad ke-16 sudah ada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Demak masa pemerintahan Paterodim, seperti diberitakan Tome Pires yang ditulis pada tahun 1512 sampai 1515 Masehi. Bahkan pada waktu itu penduduk Palembang berjumlah lebih kurang 10.000 orang. Tetapi banyak yang mati dalam serangan membantu Demak terhadap Portugis di Malaka. Mereka berdagang dengan Malaka dan Pahang dengan junjung sebanyak 10 atau 12 setiap tahunnya. Komoditas yang diperdagangkan adalah beras dan bahan makanan, katun, rotan, lilin, madu, anggur, emas, besi, kapur barus, dan lain-lainnya. Meskipun kedudukan Palembang sebagai pusat penguasa Muslim sudah ada sejak 1550 Masehi, nama tokoh yang tercatat menjadi Sultan pertama Kesultanan Palembang ialah bergelar Susuhunan Sultan Abdurrahman Khalifat Al-Mukmin Sayyid Al-Iman, yang disebut juga Pangeran Kusumo Abdurrahman atau Kiai Mas Endi sejak tahun 1659 sampai 1706 Masehi. Lalu Palembang berturut-turut diperintah oleh 11 sultan sejak 1706 Masehi, dan sultan yang terakhir Pangeran Kromojoyo atau disebut Raden Abdul Azim Purbolinggo yang memerintah pada tahun 1823 sampai 1825 Masehi. Selanjutnya adalah perkembangan kerajaan Islam di Palembang.
Kontak pertama Kesultanan Palembang dengan VOC terjadi pada tahun 1610 Masehi. Tetapi karena VOC tidak dipedulikan kepentingannya, maka selalu terjadi kerenggangan. Pada tahun 1658 Masehi, wakil dagang VOC, Otskers, beserta pasukannya dibunuh dan 2 buah kapalnya yaitu Wachter dan Leketra dirampas. Akibatnya pada 4 November 1659 terjadi peperangan antara Kesultanan Palembang dengan VOC di bawah pimpinan Laksamana Johan van der Lijn. Pada perang ini, keraton Kesultanan Palembang dibakar. Demikian pula Kuta dan permukiman penduduk Cina, Portugis, Arab, dan bangsa-bangsa lainnya yang berada di seberang Kuta juga dibakar. Kota Palembang dapat direbut lagi oleh pasukan Palembang dan kemudian dilakukan pembangunan, kecuali Masjid Agung yang hingga kini masih dapat disaksikan meskipun sudah ada beberapa perubahan. Masjid Agung mulai dibangun pada 28 Jumadil Awal tahun 1151 Hijriah atau 26 Mei 1748 Masehi pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin I yang berkuasa kisaran tahun 1724 sampai 1758 Masehi. Pada masa pemerintahan putra Sultan Mahmud Badarudin I, yaitu Sultan Ahmad Najmuddin, yang memerintah pada tahun 1758 sampai 1774 Masehi, syiar agama Islam makin pesat. Pada waktu itu berkembanglah hasil-hasil sastra keagamaan dari tokoh-tokoh, antara lain Abdus Samad Al-Palimbani, Kemas Fakhruddin, Kemas Muhammad Ibni Ahmad, Muhammad Muhyiddin, Ibni Syekh Syihabuddin, Muhammad Ma'ruf Ibnu Abdullah, dan lainnya. Mengenai ulama terkenal di Kesultanan Palembang, ada Abdus Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani, seorang tokoh sufi, penulis kitab-kitab sufi yang berasal dari Palembang. Ia lahir pada tahun 1704 Masehi dan wafat pada 1203 Hijriah atau 1789 Masehi dalam usia 85 tahun di Palembang. Tentang nama lengkap Syekh Al-Palimbani yang tercatat dalam sejarah, ada 3 versi nama. Yang pertama, seperti yang diungkapkan dalam ensiklopedia Islam, dia bernama Abdus Somad Al-Jawi Al-Palimbani. Versi kedua merujuk pada sumber-sumber Melayu, sebagaimana ditulis oleh Az-Zumardi Az-Zahra dalam bukunya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad ke-17 dan ke-18. Ulama besar ini memiliki nama asli Abdul Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani. Sementara versi terakhir, tulisan Rektor UIN Jakarta itu, bahwa apabila merujuk pada sumber-sumber Arab, nama lengkap Syekh Al-Palimbani ialah Sayyid Abdus Al-Somad bin Abdurrahman Al-Jawi. Beberapa karangan kitab yang dikarang oleh beliau adalah Zahratul Murid fi Bayani Kalimatit Tauhid, risalah pada menyatakan sebab yang diharamkan bagi nikah. Selanjutnya Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakatil Muttaqin. Selanjutnya Siyarus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin. Dan selanjutnya Al-Urwatul Wusqa wa Silsilatul Waliyil Atqa, dan masih banyak yang lainnya. Dalam perjalanan sejarahnya, Kesultanan Palembang sejak pemerintahan Sultan Muhammad Badarudin II mendapat serangan dari pasukan Hindia Belanda pada Juli 1819 Masehi, atau yang dikenal sebagai Perang Menteng, diambil dari kata Muntinge. Sejarahnya,
Pada tahun 1816, Inggris menyerahkan Palembang kepada Belanda. Belanda kemudian mengangkat Herman Werner Muntinge sebagai komisaris di Palembang. Tindakan pertama yang dilakukannya adalah mendamaikan kedua Sultan Palembang, yakni Sultan Muhammad Badarudin II dan Husin Diaduddin. Tindakannya berhasil. Sultan Muhammad Badarudin II berhasil naik tahta kembali pada 7 Juni 1818 Masehi. Sementara itu, Husin Diaduddin yang pernah bersekutu dengan Britania atau Inggris berhasil dibujuk oleh Munting ke Batavia dan akhirnya dibuang ke Cianjur. Pada dasarnya, pemerintah kolonial Belanda tidak percaya kepada raja-raja Melayu, terutama raja di Palembang. Muntinge selaku komisaris Belanda mengujinya dengan melakukan penjajakan ke pedalaman wilayah Kesultanan Palembang dengan alasan inspeksi dan inventarisasi daerah. Ternyata di daerah Muara Rawas, ia dan pasukannya diserang pengikut Sultan Muhammad Badarudin II yang masih setia. Sekembalinya ke Palembang, ia menuntut agar putra mahkota diserahkan kepadanya. Ini dimaksudkan sebagai jaminan kesetiaan Sultan kepada Belanda. Bertepatan dengan habisnya waktu ultimatum Muntinge untuk penyerahan putra mahkota, Sultan Muhammad Badarudin mulai menyerang Belanda. Pertempuran melawan Belanda yang dikenal sebagai Perang Menteng dari kata Muntinge pecah pada tahun 12 Juni 1819 Masehi. Perang ini merupakan perang paling dahsyat pada waktu itu, di mana korban terbanyak ada pada pihak Belanda. Pertempuran berlanjut hingga keesokan hari, tetapi pertahanan Palembang tetap sulit ditembus sampai akhirnya Munting kembali ke Batavia tanpa membawa kemenangan. Tetapi pihak Belanda pada Juni 1821 Masehi mencoba lagi melakukan penyerangan dengan banyak armada di bawah pimpinan Panglima Jenderal de Kock. Bulan Juni 1821 Masehi bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Hari Jumat dan Minggu dimanfaatkan oleh dua pihak yang bertikai untuk beribadah. De Kock memanfaatkan kesempatan ini. Ia memerintahkan pasukannya untuk tidak menyerang pada hari Jumat dengan harapan Sultan Muhammad Badarudin II juga tidak menyerang pada hari Minggu. Pada waktu dini hari Minggu 24 Juni, ketika rakyat Palembang sedang makan sahur, Belanda secara tiba-tiba menyerang Palembang. Pas di depan sekali kapal yang ditumpangi saudaranya Susuhunan Husin Diaduddin dan Sultan Ahmad Najmuddin Prabu Anom dan Susuhunan Ratu Bahmud Badarudin. Sultan Muhammad Badarudin II merasa serba salah kalau ditembak saudaranya sendiri yang berada di kapal Belanda, dan anggapan orang Sultan Palembang, Sultan Muhammad Badarudin II merasa bahwa sampai hati membunuh saudara karena harta tahta. Serangan diadakan ini tentu saja melumpuhkan Palembang karena mengira pada hari Minggu orang Belanda tidak menyerang. Setelah melalui perlawanan yang hebat, tanggal 25 Juni 1821 Masehi, Palembang akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Kemudian pada 1 Juli 1821 Masehi, berkibarlah bendera Rood, Wit and Blauw di bastion Kota Besak. Maka resmilah kolonialisme Hindia Belanda di Palembang. Tanggal 13 Juli 1821 Masehi, menjelang tengah malam tanggal 3 Syawal, Sultan Muhammad Badarudin II beserta sebagian keluarganya menaiki kapal di Great pada tanggal 4 Syawal dengan tujuan Batavia, Jakarta sekarang. Dari Batavia, Sultan Muhammad Badarudin II dan keluarganya diasingkan ke Pulau Ternate sampai akhir hayatnya 26 September 1852 Masehi. Selanjutnya yang terakhir adalah rangkuman. Kesultanan Palembang yang berada di Sumatera Selatan diperkirakan mulai berdiri sejak abad ke-17. Letak kekuasaannya berada di kota Palembang. Raja pertama kesultanan ini adalah Susuhunan Sultan Abdurrahman Khalifat Al-Mukminin Sayyidil Iman.
Sultan Mahmud Badarudin II merupakan pahlawan nasional. Ia beberapa kali memimpin pertempuran melawan Inggris dan Belanda yang disebut dengan Perang Menteng. Demikian pembahasan seputar Kesultanan Palembang. Semoga materi yang sudah disampaikan dapat dipahami dengan baik dan pelajari lagi selebihnya melalui buku-buku dan sumber lainnya. Ingat, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.